Jadi bagi siapapun Anda yang masih mempercayai bahwa Habib itu bisa memberikan pertolongan pada Anda, pada saat kenyataannya sekarang di alam dunia, bukan mereka memberikan syafaat, justru merekalah yang mendawir Anda, meminta syafaat kepada Anda. Ingat, ad-dunya miratul akhirah. Dunia itu cerminan akhirat. Orang yang di dunia saja sudah minta syafaat, apalagi di akhiratnya. Maka hanya orang-orang yang memiliki kesadaran, hanya orang-orang yang basirohnya hidup, dia akan mampu adalah keaiban, kebohongan daripada habaib ini semua. Maka hati-hati Anda mencintainya. Padahal mereka dakwahnya tidak pernah menjelaskan tentang keagungan Rasulullah. Jarang mereka menjelaskan keagungan para sahabat yang mulia. Bagaimana jarang mereka menceritakan kisah perjuangan orang-orang yang hebat, para salafus soleh. Yang mereka ceritakan hanyalah orang-orang di kalangan mereka sendiri, yang sebetulnya kalau kita lihat dalam kitab-kitab sejarah tidak pernah diceritakan orang-orang itu kelebihannya dan kehebatannya. Maka oleh karena itu janganlah kita tertipu lagi tadi semua ya. Apakah mereka asli ataupun palsu? Yang asli saja kalau seandainya memiliki watak yang demikian sama sekali tidak ada gunanya. Tadi semua karena inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia itu adalah ada pada akhlaknya. Tetapi kita manusia, bahwa sesungguhnya kita harus memuliakan seluruh manusia. Karena kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Dan Allah sudah menyampaikan, Allah telah memuliakan bani Adam. Jadi bagi dalam pandangan Allah tidak ada kemuliaan. Semua makhluk adalah mulia tadi semua. Sementara para habaib ini menganggap bahwa mereka adalah orang yang paling mulia. Sehingga siapa yang membaca Al-Quran tapi tidak ikut Habib sesat. Siapa yang membaca sholawat walaupun 1 miliar tapi tidak ikut Habib adalah sesat. Inilah fatwa yang sangat bohong yang sebetulnya diputarbalikan. Hidup mereka saja di alam dunia mencari syafaat kemana-mana. Apalagi bagaimana engkau akan berharap syafaat di akhirat nanti pada orang-orang macam begini. Apalagi sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah adalah juga tidak muncul pada mereka. Saya sangat mengharapkan kalau mereka itu dakwah adalah yang diceritakan adalah tentang baginda Nabi. Yang diceritakan adalah tentang bagaimana perjuangan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Bagaimana perjuangan Zaid bin Haritsah, bagaimana perjuangan adalah para sahabat-sahabat yang mulia, para sahabat Rasul semua. Tapi bukan, mereka bahkan mengisahkan ada Habib Zain yang katanya lebih cerdas daripada Imam Syafi'i. Tadi semua, tapi tidak ada karyanya, tidak ada kitabnya, tidak ada kisahnya. Inilah kebohongan yang luar biasa. Tadi semua, ingat, di dalam sejarah Islam, baik dari kitab internal maupun eksternal, semua orang yang punya jasa di alam dunia ini tercatat baik dalam kitab internal maupun eksternal. Keberadaan mereka akan ada buktinya, ya, ada amaliyahnya, ada ilmunya, ada kitabnya yang mereka tinggalkan. Tapi orang-orang yang diagungkan oleh habaib ini justru adalah orang-orang yang tidak ada tapaknya. Kalaupun ada kitab yang ditulis, adalah hanya kitab yang ditulis oleh kalangan mereka sendiri untuk menggangungkan mereka sendiri. Bukan Rasulullah, bukan sahabat Rasul dan lain sebagainya. Maka inilah harus dibedakan, fahami ya, bahwa tadi Kang bertanya, apakah Habib ini bisa memberikan syafaat? Demi Allah, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat dari semua. Karena syafaat itu adalah segala sesuatu adalah tergantung pada keridhaan Allah. Baginda Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan syafaat kepada Abu Thalib pada masa hidupnya. Karena itulah sampai turun ayat Al-Quran. Itu adalah firman, itu adalah jadikan satu pelajaran kepada kita para kiai, para ustadz. Dalam berdakwah kita jangan pernah kita memberikan jaminan kepada siapapun. Karena semua hak prerogatif Allah. Rasulullah yang agung sekalipun tidak bisa memberikan jaminan. Sampai beliau berkata, ya Rasulullah, adakah manusia di alam dunia ini yang bisa ke surga dengan amalnya? Kata Nabi, lah. Ditanya oleh Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Termasuk aku. Aku pun tidak akan bisa masuk surganya Allah kecuali dengan adanya rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Habib-Habib ini menawarkan syafaat, menawarkan surga kepada Anda, sementara dia di dunia menawarkan neraka pada dirimu. Senantiasa di dunia senantiasa adalah merampok pada kalian dan merasa orang yang paling mulia. Ingat, orang yang merasa paling mulia adalah orang paling hina di dunia ini. Orang yang mengaku sesuatu adalah dia itu adalah menunjukkan adalah kepalsuan tadi semua. Orang yang mengaku mursyid pasti palsu. Orang yang mengaku wali batal kewaliannya. Dan orang pun yang mengaku duriat. Karena sepengetahuan saya, orang yang duriat yang asli banyak dikisahkan adalah mereka justru tidak mau mengakui. Kenapa? Karena rasa malunya tadi semua ya.
Duriat yang asli dia akan bersembunyi. Itulah kenapa para wali songo dan keturunannya, ada yang disebut dengan Tubagus, ada yang disebut dengan Raden Roro, ada yang disebut dengan Ajengan, ada yang disebut dengan Aceng, ada yang disebut dengan banyak, karena mereka sama sekali ingin sembunyi di masyarakat. Karena membawa nama Rasulullah itu tidak mudah, sahabat. Membawa nama manusia yang agung itu tidak mudah. Karena apapun kesalahanmu akan dinisbatkan kepadanya. Bagaimana mungkin seseorang yang mengatakan dalam tubuh ini ada mengalir darah Rasulullah, sementara perbuatannya lebih mirip perbuatan iblis tadi semua, ya. Dan Anda yang mempercayainya adalah merupakan bagian daripada mereka. Maka kalau menurut saya, kalau di dalam hati kalian masih ada kecintaan kepada mereka, sesungguhnya adalah ada sesuatu, adalah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pasti ada penyakit di hati kalian. Maka oleh karena itulah kenapa Allah kunci khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim. Hanya kita orang-orang yang memiliki kesadaran, yang akan melihat Rasulullah dengan benar, melihat hak Allah dengan benar, kita akan mengerti kepada siapa kita akan mengikut tadi semua, ya. Maka pahami oleh kita. Nah, ada yang keempatnya adalah selain Ahlul Bait, Duriyatul Rasul, Alu Muhammad, ada Idratul Rasulillah. Ini adalah sekelompok manusia memang, walaupun dia tidak maksum tapi dia mahfud. Adalah golongan mereka adalah para aulia Allah yang dari mulai zaman sahabat dia sampai sekarang musalsalah, mereka adalah orang yang senantiasa dijaga kemuliaannya oleh Allah. Maka kalau ditanya seseorang itu, pasti kalau dia seorang aulia, pasti bapaknya seorang aulia, terus sampai kepada baginda Nabi. Itulah disebut Idratul Rasulillah. Dia sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah, dan juga dia sanad nasabnya adalah juga sampai kepada Rasulullah. Yang sanad nasabnya sampai kepada Rasulullah pun tidak ada gunanya selama dia tidak, sebagaimana Kan'an adalah sanad nasabnya jelas kepada Nabi Nuh, tapi Allah tidak mengakuinya, tidak menerimanya. Karena pada dasarnya, ingat, dalam diri kita ada dohir, ada batin. Ada diri yang dohir, ada diri yang batin. Diri yang batin adalah berkaitan dengan syahadatu tauhid la ilaha illallah. Berarti diri yang batin adalah ketersambungan kita dengan Allah. Sementara diri yang dohir adalah Muhammadur Rasulullah, ketersambungan kita dengan kekasihnya, adalah utusannya dalam dunia ini. Maka itulah sahabat, kenapa dalam Al-Quran Allah berfirman, siapa yang tidak bertemu dengan Allah dan Muhammad, tidak kenal dengan Allah dan Muhammad di dunia ini, jadi semua, maka dia tidak akan bertemu dengan Allah dan Muhammad di akhirat nanti. Wa man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Itu saja Kang Budi yang jawaban dari Abah tadi semua. Jadi kalau ada dari ceramah-ceramah Habib itu mengatakan bahwa kami bisa memberikan syafaat hanya lewat kami lah, tadi semua bohong semua itu, ya. Ingat sekali lagi, mereka itu jauh daripada akhlak-akhlak. Jangankan akhlak Rasulullah, jangankan akhlak sahabat, jangankan akhlak tabi'in. Maka kalau kita lihat, lebih banyak lebih akhlak Abu Jahal daripada kepada para sahabat semua, ya. Mereka hanya mengajarkan kebencian, mengadu domba, mencaci maki, mengagung-agungkan klan-klannya, tapi tidak mengagungkan Rasulullah, tidak mengagungkan para sahabat Rasul, tidak mengagungkan salafus soleh yang telah berjuang untuk agama ini. Jangan salah, sekali lagi, saya bicara dari hati nurani yang paling dalam, mengajak pada Anda semua, jangan bergantung pada kayu yang lafuk. Orang-orang kayak Rizik Syihab, kayak Bahar bin Smith, demi Allah, itu orang-orang yang, kalau orang yang sudah mampu melihat dengan basiroh, sangat buruk orang itu, kau ikuti akan, maka kau akan mendapatkan akibatnya. Jangankan di akhirat, di dunia saja. Anda masa tidak menyaksikan bagaimana pergerakan orang ini dari dulu, ya tadi semua. Bacalah dengan hati nurani tadi semua. Pejamkan mata dohir kalian, maka kalian akan menyaksikan wajah yang aslinya tadi semua. Itu saja Kang Budi, Abah dari Pantai Pelabuhan Ratu. Mudah-mudahan sekali lagi, apapun mulai sekarang Abah tidak akan berhenti, akan menyampaikan apa yang harus disampaikan, karena semuanya adalah akan merusak pada seluruh umat Islam tadi, ya. Benahilah akidahnya, benahilah syariahnya tadi semua, ya. Ini, ya, kita mudah-mudahan sekali lagi kita bergantunglah pada Allah, bergantunglah pada apa yang dibawa Rasulullah SAW dan para salafus saleh dan ulama-ulai yang menjadikan pewarisnya. Mohon maaf atas kurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.